Cuma satu tembakan ke gawang dan penguasaan bola 28%. Apa? Sudah lepasin Tayong, gak usah ambil pusing. Kalah lawan Vietnam di kompetisi. Vietnam tidak mampu menerobos lini pertahanan. Ternyata di luar dari kita yang Timnas Indonesia melawan Vietnam semalam kalah tipis 1-0. Tapi masih ada harapan lah, bakal melawan Filipina. Yuk kita simak aja lah komentar para netizen setelah kekalahan Indonesia melawan Vietnam semalam. Timnas Indonesia kalah. Cuma satu tembakan ke gawang dan penguasaan bola 28%. Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam laga melawan Vietnam, Indonesia kalah 1-0 di Piala AFF 2024. Ini jelas hasil yang mengecewakan. Passing berantakan, organisasi permainan nggak jalan, dan penguasaan bola hanya 28%. Bahkan, sepanjang pertandingan, Indonesia cuma punya satu shot on goal. Sementara Vietnam memanfaatkan kekuatan tim mereka untuk mendominasi jalannya laga. Apa yang salah? Strategi, mental, atau memang kualitas lawan terlalu jauh? Menurut kamu apa yang harus diperbaiki oleh timnas kita? Next match lawan Filipina wajib menang. Tulis pendapatmu di komentar dan jangan lupa like video ini kalau kamu tetap dukung Indonesia di Piala AFF. Tanpa pemain naturalisasi, timnas Indonesia dianggap biasa saja. Bahkan pengamat bola Vietnam lebih takut negaranya berhadapan dengan Filipina. Hasil imbang yang didapat timnas Indonesia saat berhadapan dengan Laos membuat skuad Garuda mendapat penilaian kurang sip. Tak hanya dalam negeri, bahkan pengamat bola Vietnam juga ikut mengomentari. Mereka yang awalnya menganggap timnas Indonesia akan menjadi pesaing serius Vietnam di fase grup dibuat terkejut dengan permainan timnas Indonesia di dua laga terakhirnya. Mereka menilai tanpa pemain naturalisasi, permainan timnas Indonesia biasa saja. Selain itu, beberapa pengamat bola dan media Vietnam juga menyebut bahwa kekuatan Filipina yang misterius bisa menjadi ancaman yang serius. Full time, timnas Indonesia kebobolan juga. Dan skor akhir pertandingan malam ini berakhir dengan skor 1-0. Padahal Vietnam udah menurunkan skuad terbaiknya dan bermain di kandang pula. Tapi timnas Vietnam tidak mampu menerobos lini pertahanan timnas Indonesia. Dan dengan hasil ini, timnas Vietnam berhasil naik ke peringkat 1 klasemen sementara grup B dan membuat timnas Indonesia turun ke peringkat 2 dengan mengoleksi total 4 poin. Tapi kita tidak perlu takut guys. Peluang timnas Indonesia untuk lolos ke babak semifinal masih terbuka lebar. Asalkan timnas Indonesia bisa mengalahkan Filipina di laga akhir penyisian grup ini. Dan otomatis timnas Indonesia akan mengoleksi total 7 poin yang akan susah dikejar oleh Myanmar dan Laos. Jadi kesimpulannya ternyata Vietnam tidak sehebat itu juga guys. Skema permainan yang biasa aja. Dan aku nggak bisa bayangin jika Vietnam yang seperti ini ketemu timnas Indonesia dengan skuad terbaiknya di Piala Asia besok. Ya setidaknya permainan timnas Indonesia malam ini lebih baik daripada permainan melawan Laos malam. Kalau menurut kalian gimana melihat hasil ini? Apakah kalian kecewa? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten gini, langsung klik tombol follow. ternyata di luar ekspektasi gua. Di bayangan gua, kita akan kalah besar boy. Karena ya menurut gua Vietnam itu salah satu negara yang kuat di Asia Tenggara. Ternyata di luar dari kita yang mainnya lumayan oke ya. Kalau dibandingin lawan Lengkoas sama Myanmar kemarin. Ternyata ya Vietnam segitu doang coy, ternyata segitu doang. Mari kita bahas boy. Pertama dari line up-nya, 3 back sejajar, Ferrari, Kadek Ariel dan juga Donitri kembali tampil oke menurut gua. Kenapa gue bilang oke? Karena Vietnamnya tuh kurang gitu. Jadi kalau dibandingin laga pertama lawan Myanmar, lebih bagus pas lawan Myanmar kemarin menurut gua. Honorable mention ya buat Cahya Supriyadi, salah satu pemain yang sangat layak dijadikan man of the match menurut gua. Walaupun gol yang terjadi itu sebenarnya harusnya dia dapet sih. Cuma ya balik lagi boy, ini U22. Mereka sangat terlihat sekali kurang jam terbang ya. Nah yang paling gua sayangkan adalah permainannya Rivaldo boy. Kalau gue boleh jujur, dengan kehadiran Rivaldo, ngasih kebebasan Arkan Fikri untuk bisa main ke depan. Jadi Rivaldo nih yang main di jangkar nih. Tapi dia kayaknya ngalamin sedikit cedera, langsung diganti di menit 40-an. Ya, dan dia sempat ngelakuin beberapa kesalahan passing. So far, menurut gue permainan kita meningkat dibandingin lawan Lengkoas kemarin. Kalau lawan Lengkoas kemarin, kita itu salah passing. Kalau di match ini, kita sangat terburu-buru mainnya. Walaupun endingnya jadi salah passing juga. Cuma balik lagi nih boy, mereka U22. Secara mental, mereka belum kebentuk-bentuk banget. Terlalu cepat kehilangan bola.
kalau lu merhatiin kita nggak pernah lebih dari 10 detik buat nguasain bola. Ketika mau kombinasi 3 orang tuh langsung hilang bolanya. Ya mau gimana boy? Inilah proses regenerasi yang harus dilalui sama timnas kita. Karena kita nggak bisa bergantung sama timnas senior ini terus. Adik-adik ini harus diberikan pengalaman. Semoga pemain-pemain dapat memetik apa yang bisa dijadiin pembelajaran buat mereka dan bisa berkembang jadi pemain yang lebih keren lagi. Nanti laga terakhir kita lawan Filipina, kalau misalnya kita menang ya kita harusnya lolos ya. Sampai sini jangan lupa di follow untuk update mas selanjutnya. Bye. Lo kok iso? Kalah kan? Ya wajar kalah memang permainan Indonesia malam ini. Gak bisa ngapa-ngapain anjir, apalagi di pressing sama Vietnam. Gila. Pressingnya Vietnam gak ada lawan. Gimana Untung kalah cuma 1-0 anjir. Praktis di babak pertama Indonesia hampir nggak pegang bola di babak pertama. Di babak kedua di menit-menit akhir cuma back pass nggak jelas, ya kan? Aduh, lagian ini Vietnamnya bisa menang cuma 1-0 loh. Emang rada dongok juga ini Vietnam nih, bisa menang cuma 1-0 dengan permainan malam ini. Mereka yang pressing tinggi banget. Lu lihat tuh ball possessionnya tuh 72% berbanding 28%. Passingnya juga tuh 642 kali berbanding 258. Jauh banget anjir. Dengan statistik pertandingan seperti ini ya, selain Indonesia yang underperform, bingung mau ngapain di lapangan, si Vietnam juga nih emang rada-rada dongo emang. Lalu nonton pertandingan tadi ya, si Vietnam nih juga nih di depan gawang nih bingung mau ngapain. Serius, memang pressingnya tinggi memang serang terus, tapi di depan gawang bingung mau ngapain. Lu lihat tuh shot on targetnya selama pertandingan cuma 4. Dengan pressing setinggi itu, dengan serangan setinggi itu. Emang rada-rada emang. Tapi ya, setelah pertandingan Indonesia ketemu sama Vietnam ini ya, gue sih penasaran sama komentarnya orang nih. Pasti kontroversi lagi nih komentar ini orang nih. Gue sih penasaran anjir, dia mau komen apa kira-kira ya. Menurut kalian nih gimana nih? Aduh, malam ini ngantuk banget nontonnya. Cocok. Update terkini, Sintayong mengharap masyarakat Indonesia jika nanti kalah dengan Vietnam, harap dimaklumi. Statementnya kocak. Kalau emang sebenarnya sebelumnya pengen menang, nggak usah banyak alasan, ya toh. Sampeyan bilang ini untuk U22, padahal ini senior. Kalau emang inginnya menang, ngetes strategi nih sampeyan. Yo enek U22, yo enek senior, ben sampeyan gak enek alasan. Dajal kayak piye? Masalahnya pelatih lokalnya iso. Delok pemain formasi ini kayak piye sing cocok iki paham. Soalnya kalau formasi 3 back di belakang Indonesia itu kurang kuat. Yo. Kelemahannya ya di situ lah. Padahal U22 yang dimainkan sekarang itu udah punya nama di Liga 1. Nama-namanya juga terkenal, nama-nama besar gitu loh. Indra Safri aja bisa. Maksudnya kita tidak hanya mengheads. Maksudnya seperti apa kemampuan Sintayong kalau emang beneran canggih. Lolosnya timnas Indonesia senior yang super di Asia itu kan karena emang ada pemain naturalisasi. Jadi gimana ya? Banyaknya alasan itu loh. Kalau emang fake pengen memperlihatkan ke banyak masyarakat ya harusnya totalitas. Terima kasih. Sudah lah Pak Sintayong, gak usah ambil pusing. Kalah lawan Vietnam di kompetisi Mortal Kombat mah gak jadi masalah. Yang penting Pak Sintayong tetap fokus di kualifikasi Piala Dunia. Itu baru penting. Jadi Pak Sintayong sekarang mending ngopi dulu ya bangku ya. Ngopi bang, rokokan. Pak Sintayong ambil cuti aja, pergi ke Korea Selatan liburan ya. Gak usah dianggap ini Mortal Kombat, anggap aja gak ada kompetisi. Kita berangkat sekarang gimana? Kopi dulu, siap. Lanjut Pak. Oke. Itulah tanggapan netizen atas pertandingan semalam timnas Indonesia melawan Vietnam. Gimana menurut kalian ini? Ya masih ada harapan lah, melawan Filipina harus menang. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Sampai jumpa.